Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pono, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Kali ini saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, modul 1.1, koneksi antar materi. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran itu tidaklah sama. Pengajaran adalah salah satu bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir maupun batin. Sedangkan pendidikan, pada hakikatnya, adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi anak untuk tumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas transfer materi. Saya menganggap ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik anak. Biasanya, saya hanya melihat nilai anak hanya dari aspek kognitif saja. Sebagai contoh, pada saat anak-anak mengerjakan tugas ataupun ulangan, jika nilai tugas ataupun ulangan dari anak-anak sudah mencapai KKM, maka dinyatakan bahwa pembelajaran sudah tuntas atau berhasil. Saya juga beranggapan bahwa murid hanya sebagai objek pembelajaran, sehingga pembelajaran masih terpusat pada guru. Sebelumnya, saya kurang memedulikan apakah murid-murid sudah memahami apa yang saya sampaikan atau tidak, karena saya fokus pada ketercapaian materi yang saya ajarkan. Saya lebih banyak meminta murid untuk menghafalkan materi yang saya ajarkan kepada mereka tanpa menghiraukan apakah mereka memahami sepenuhnya atau belum. Karena saya menganggap lambat laun mereka juga akan memahami apa yang mereka hafalkan. Akibatnya, saya sering merasa gagal dan mengeluh ketika banyak murid yang tidak tuntas belajar setelah mereka melakukan evaluasi. Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini adalah salah. Semestinya proses pembelajaran yang dilakukan memiliki tujuan yang menyeluruh atau holistik, bukan hanya aspek kognitif saja, namun juga afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Murid bukan hanya dijadikan sebagai objek, tetapi juga sebagai subjek pembelajaran. Artinya, murid juga diberi kebebasan untuk berekspresi, mengemukakan pendapat, serta berkreasi. Murid juga perlu diajak untuk merumuskan target dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai bersama. Guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber belajar bagi murid, tetapi guru sebagai fasilitator yang mendampingi murid dalam melakukan aktivitas belajar. Guru harus ikhlas dan sabar, serta tulus dalam melayani murid. Guru juga harus berusaha untuk belajar dan memahami tentang karakteristik muridnya. Setiap anak lahir dan berkembang dengan keunikannya masing-masing. Mereka memiliki kelebihan dan kekurangan.
Seorang guru harus menghargai setiap karakteristik yang ada pada murid. Dengan demikian, guru dapat memberikan kesempatan mereka untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas guna mengimplementasikan filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara, antara lain merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan bagi murid. Selanjutnya, saya akan menerapkan pembelajaran abad 21, yaitu pembelajaran yang merangsang siswa untuk berpikir kritis, kreatif, komunikatif, serta mampu untuk berkolaborasi dengan sesama teman. Pembelajaran yang dilakukan tidak lagi menuntut, tetapi menuntun, karena tugas guru adalah memberikan tuntunan atau memberikan arahan yang baik kepada murid. Saya juga akan berusaha untuk menjadi teladan bagi murid yang baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Hal ini dilakukan untuk memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid agar murid merasa bahagia. Setiap anak tumbuh dengan keunikannya masing-masing. Untuk itu, agar dapat memberikan tuntunan yang bermanfaat, saya akan berusaha untuk mengenali karakter serta latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Akhir kata, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatian. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.